Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Reza El Akbar, SSI MTMkom, dan teman-teman kelompok yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang review jurnal. Pada kesempatan ini, kami mengambil jurnal yang berjudul Company Organizational Behavior in COVID-19 Outbreak atau perilaku organisasi perusahaan dalam wabah COVID-19. Kami belum selanjutnya yaitu perkenalan. Kami dari kelompok 17 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Ilham Bisma Akbar dengan NPM 217006504. Kemudian saya sendiri Adrian Maulana Fauji 217006014. Kemudian yang selanjutnya yaitu Andriana Herlambang dengan NPM 21700606511. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang dipilih. Jurnal yang dipilih yaitu Company Organizational Behavior in COVID-19 Outbreak. Alasan memilih jurnal ini karena jurnal ini sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu di mana kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kemudian jurnal yang tidak dipilih akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Silakan. Baik, dari saya dulu. Jadi jurnal yang tidak dipilih itu organisasi behavior, emotion, and personality. Alasannya mungkin karena tidak sesuai dengan situasi saat ini. Mungkin segitu dari saya. Oke, mungkin dari saya alasan tidak memilih jurnal leadership and organizational behavior adalah karena menyesuaikan kembali untuk keadaan di masa pandemi sekarang. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah studi bagaimana manusia berinteraksi dalam kelompok. Teori perilaku organisasi dapat digunakan untuk memaksimalkan output sumber daya manusia dari anggota kelompok. Perilaku organisasi dapat juga didefinisikan sebagai bagian dari bidang studi yang menyelidiki bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Perilaku organisasi yang mempelajari dampak dari individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ilham. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, pembahasan ini akan disampaikan oleh saya. Jadi perilaku organisasi menegaskan sejumlah hal. Yang pertama, perilaku organisasi adalah cara berpikir. Perilaku ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Pendekatan ini menyarankan kepada kita bahwa pada saat mempelajari sesuatu perilaku organisasi, maka harus mengidentifikasi dengan jelas tingkat analisisnya, apakah individu, kelompok, dan atau organisasi yang digunakan lainnya. Kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin, yaitu menggunakan prinsip-prinsip, model, teori, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu lainnya. Ketiga, perilaku organisasi berorientasi pada orientasi kemanusiaan, manusia dan perilaku mereka, persepsi, kapasitas belajar, perasaan, dan sasaran. Yang terakhir, perilaku organisasi berorientasi pada kinerja, sebuah organisasi yang akan berjalan dengan sesuai harapan apabila organisasi tersebut dapat memacu dan memaksimalkan potensi individu di dalamnya dengan baik dalam kinerja yang baik. Dikembalikan kepada moderator. Perilaku organisasi dalam perusahaan dalam wabah COVID-19. COVID-19 adalah krisis kesehatan global dan ancaman ekonomi internasional. Penguncian bisnis dan industri di seluruh dunia yang diterapkan dan diamanatkan untuk mengekang penyebaran virus menghasilkan beragam tantangan unik dan mendasar bagi karyawan dan pemberi kerja di seluruh dunia. Mengingat ketidakpastian dan luasnya guncangan COVID-19, sisi
Jangan COVID-19, sisi psikologis, kerja, dan organisasi sangat perlu menerapkan pengetahuan lapangan saat ini untuk tujuan untuk membantu individu dan organisasi mengelola risiko sambil mengembangkan dan menerapkan solusi. Setiap individu akan diterlibatkan dalam suatu organisasi untuk menumbuh kembangkan institusinya. Terlibatan individu di dalam suatu organisasi memerlukan kajian tersendiri, di mana dalam suatu organisasi akan terbentuk perilaku individu dan perilaku kelompok, yang di mana masing-masing memerlukan perlakuan tersendiri oleh puncak kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasinya. Tentunya pada saat ini pandemi, saat ini perusahaan yang baik ialah perusahaan yang dapat mensejahterakan karyawannya. Salah satu keberhasilan perusahaan dan bisa dilihat dari produktivitas sumber daya manusia. Ya, manajemen sumber daya manusianya merupakan salah satu kebutuhan bisnis saat ini. Sumber daya manusia merupakan penggerak dari berbagai macam pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Dalam garis yang sama, keberhasilan lembaga-lembaga ini bergantung pada kinerja karyawan dan kepemimpinan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ilham Bisma yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Andriana Herlambang. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang perilaku organisasi perusahaan dalam wabah COVID-19. Ada perubahan yang muncul dalam praktik kerja selama pandemi, berupa wajib bekerja dari rumah, lingkungan virtual, dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari perihal COVID-19 yang menyebabkan banyak tempat kerja atau perusahaan memberlakukan work from home atau WFH, sebagai cara melindungi para karyawan dan mengurangi terjadinya penularan bahkan korban akibat virus COVID-19. Maka dari itu seharusnya karyawan untuk sementara tidak pergi ke kantor, melainkan bekerja di rumah masing-masing. Dan seharusnya perusahaan juga melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan hand sanitizer, dan mewajibkan pakai masker, mengisolasi dan memantau karyawan yang pulang dari perjalanan dinas luar, menggunakan detektor suhu, dan penerapan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Ketika karyawan bekerja dari rumah, karyawan harus menghadapi situasi baru. Karyawan juga dituntut untuk beradaptasi dengan situasi baru itu. Tuntutan dan persoalan yang dihadapi karyawan yang bekerja di rumah dapat lebih tinggi dari ketika bekerja di kantor atau perusahaan. Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, tentu menurut pemimpin untuk menunjukkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk memotivasi para karyawan, salah satunya yaitu kepemimpinan empati. Kepemimpinan empati juga dapat menjadi salah satu pilihan pemimpin untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpinnya. Dan pada saat ini, kebijakan yang sudah ditetapkan pada masa pandemi, yaitu physical distancing dan PSBB, membawa konsekuensi keharusan untuk bekerja di rumah atau work from home, atau biasa disebut juga WFH, untuk seluruh para pekerja di Indonesia. Maka untuk itu sudah banyak kiat-kiat atau motivasi bagaimana para pekerja tetap produktif dengan WFH yang dapat disampaikan melalui tulisan seminar-seminar daring. Di sini juga saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa beragam respon terhadap kondisi pandemi COVID-19 untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan WFH atau work from home dan social distancing. Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan orang harus menjalankan semua aktivitasnya di dalam rumah. Pemberlakuan WFH menyebabkan sebagian besar aktivitas dilakukan melalui online. Dengan bekerja dari rumah, diharapkan akan menjaga jarak sosial, yakni mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kerumunan orang. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Diana Herlambang yang telah memaparkan
materinya. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak teman-teman semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.